Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Adzani. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Saya bersekolah di SMA 1 Kota Sawalunto. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi atau karakteristik dari ikan bawal beserta penjelasannya. Oke, kita akan mulai dari awal. Yang pertama, saya akan mempresentasikan karakteristik dari ikan bawal. Dilihat dari bentuk fisiknya, bawal memiliki struktur tubuh dan ciri-ciri yang mirip dengan piranha. Seringkali orang-orang salah mengartikan jika bawal adalah piranha, karena mereka sama-sama memiliki struktur gigi yang besar dan tajam. Ikan bawal memiliki bentuk tubuh yang tegak dan berwarna abu-abu ketuaan. Pada bagian sisi berbentuk siloid. Siloid adalah seperti melingkar dengan pola yang sama. Bawal memiliki tubuh panjang dengan ukuran mata yang lebar. Bawal juga memiliki insang yang luas permukaannya, sehingga insangnya lebih besar dibandingkan ikan air tawar lainnya. Struktur insang dengan luas permukaan yang besar itulah yang memungkinkan bawal dapat hidup di kondisi air yang rendah oksigen. Klasifikasi dari ikan bawal. Ikan bawal merupakan filum dari Chordata, kelas dari Pisces, ordo dari Chipiriformes, famili dari Characidae, genus dari Colossoma, spesies Colossoma macropanum atau Colossoma macroponum, dan nama Indonesianya itu ikan bawal. Morfologi dari ikan bawal ini adalah ikan bawal merupakan salah satu jenis ikan air tawar dari golongan ikan neotropik. Ikan bawal memiliki warna tubuh bagian atas abu-abu gelap, sedangkan bagian bawah berwarna putih. Pada bawal dewasa, bagian bawah sirip ekor berwarna merah, bagian tepi sirip perut, sirip anus, dan bagian bawah sirip ekor berwarna merah. Jadi, kita bisa membedakan antara ikan bawal dengan ikan piranha. Karena ikan bawal memiliki bagian bawah yang agak kemerahan atau bisa disebut berwarna merah. Dibandingkan dengan badannya, bawal memiliki kepala kecil dengan mulut terletak di ujung kepala, tetapi agak sedikit ke atas. Matanya kecil dengan lingkaran berbentuk seperti cincin, rahangnya pendek dan kuat, serta memiliki gigi seri yang tajam. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan budidaya ikan bawal. Jadi ikan bawal ini membudidayakannya mempunyai langkah-langkah. Apa saja langkah-langkah budidaya ikan bawal? Ayo kita simak. Langkah-langkah budidaya ikan bawal. 1. Persiapan kolam untuk budidaya ikan bawal. Persiapan kolam ikan atau persiapan kolam ikan bawal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan makanan alami dalam jumlah yang cukup. Setelah dasar kolam benar-benar kering, dasar kolam perlu dicampur dengan kapur dengan ukuran atau dosis 25 kg per 100 meter persegi. Oke, langkah yang kedua dari budidaya ikan bawal yaitu pemilihan dan penebaran benih ikan bawal. Hanya dengan benih yang baik, ikan bawal akan hidup dan tumbuh dengan baik. Penebaran benih. Sebelum benih ditebar, perlu diadaptasikan dengan tujuan agar benih ikan tidak dalam kondisi stres, sehingga mereka dalam keadaan baik ketika dipindahkan ke dalam kolam yang baru. Lalu langkah yang ketiga itu pengecekan kualitas pakan dan cara pemberian ikan bawal. Kualitas pakan yang baik adalah pakan yang mempunyai gizi yang seimbang baik protein, karbohidrat, maupun lemak, serta vitamin dan mineral. Lalu langkah yang keempat yaitu panen hasil ikan bawal. Nah, ketika kita sudah melakukan langkah-langkah semua 3 langkah yang saya sebutkan tadi, maka kita akan mengikuti langkah yang terakhir, yaitu panen hasil ikan bawal. Panen hasil usaha pembesaran dapat dilakukan setelah ikan bawal dipelihara 4-6 bulan. Waktu tersebut, ikan telah mencapai ukuran kurang lebih 500 gram per ekor dengan kepadatan 4 ekor per meter kuadrat. Jadi ketika kita panen ikan bawal ini, kita akan mendapatkan ikan yang sangat besar-besar dari jika dibandingkan dengan ikan yang sebelumnya. Jika kita bandingkan dengan ikan yang sebelumnya, itu sangat kecil-kecil karena itu anakan ikan bawal. Sehingga jika kita bandingkan dengan hasil panen ikan bawal yang sekarang, maka ikan bawal tersebut akan lebih besar. Lalu selanjutnya, saya akan mempresentasikan kelebihan budidaya ikan bawal dan kekurangannya.
Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya itu, pertama, pertumbuhan ikan yang cepat. Jadi ikan bawal ini memiliki pertumbuhan ikan yang cepat, sehingga sangat mudah untuk dibudidaya. Lalu, yang kedua itu corak tubuhnya yang bagus, sehingga banyak para petani ikan lebih memilih budidaya ikan bawal ini. Lalu yang ketiga itu sangat cocok untuk dikonsumsi. Ikan bawal ini sangat cocok untuk dikonsumsi baik oleh anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Lalu yang keempat itu mudah beradaptasi. Selanjutnya, kekurangan budidaya ikan bawal. Yang pertama, kekurangannya itu masih kalah populer dibandingkan ikan tawar lainnya. Itu yang kedua, pemasarannya lebih sulit dibandingkan ikan tawar yang sudah sangat populer. Lalu yang ketiga, risiko kematian pada budidaya ikan bawal pasti ada. Jadi kita tidak bisa memastikan jika ikan bawal memiliki kekebalan yang sangat kuat, namun mereka pasti ada risiko kematiannya. Baiklah, selanjutnya penyakit dan penyembuhan ikan bawal. Apa saja penyakit ikan bawal? Yang pertama yaitu bintik putih. Disebut sebagai penyakit bintik putih atau white spot karena ditandai dengan adanya bintik-bintik putih pada permukaan tubuh ikan. Upaya pencegahannya itu dapat kita lakukan dengan menjaga kualitas air agar tetap baik, memberikan pakan yang cukup kepada ikan. Bila telah diserang dengan penyakit ini, maka kita merendam ikan dengan larutan formalin 25 ml per meter kubik. Air yang dicampurkan dengan Malachite Green Oxalates itu adalah nama dari obatnya. Malachite Green Oxalates adalah nama dari obatnya. Dicampur dengan banyak 0,15 gram per meter kubik selama 24 jam. Lalu penyakit yang kedua itu jamur. Jamur yang sering menyerang ikan adalah jamur Saprolegnia sp dan Achia sp. Bentuk dari jamur ini seperti benang halus berwarna putih atau kadang berwarna coklat. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kualitas air, memberikan pakan yang cukup dan mengurangi kepadatan telur. Tindakan pengobatan yang dapat dilakukan bila terjadi serangan adalah dengan merendam ikan atau telur menggunakan Malachite Green 1 mg per liter selama 1 jam. Menggunakan NaCl sebanyak 5 gram per liter selama 15 menit. Lalu penyakit yang ketiga itu namanya trichodiniasis. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Trichodinia sp. Untuk parasit ini seperti piring atau topi yang diselimuti silis rambut getar pada bagian ujungnya. Upayanya itu dengan larutan formalin sebanyak 25 mg per liter selama 24 jam. Selanjutnya tentang penangkapan dan daya jual. Ikan bawal ini memiliki harga yang relatif tinggi di pasar ikan. Selain dijual dalam bentuk segar, bawal juga dijual dalam bentuk beku. Rasa daging yang unik menjadikan ikan ini disukai masyarakat. Baiklah, Anda dapat melihat gambar-gambar yang saya tampilkan pada video ini. Baiklah, hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.